Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Tak satupun di antara peneliti modern menyangka bahwa jawaban terdalam tentang asal-usul kehidupan manusia justru datang dari kitab kuno yang diturunkan 1400 tahun lalu. Itulah kalimat pertama yang terus terngiang di kepala Profesor K.L. Moore saat untuk pertama kalinya ia membaca terjemahan ayat Al-Quran yang menjelaskan secara rinci proses perkembangan janin manusia. Dan dari situlah perjalanan spiritual sekaligus ilmiah seorang tokoh besar embriologi modern bermula, sebuah perjalanan yang tak hanya mengubah cara pandangnya terhadap sains, tapi juga mengguncang pondasi keyakinan hidupnya yang selama ini dibangun di atas logika, bukti, dan laboratorium. Profesor K.L. Moore lahir pada tahun 1925 di Kanada dan tumbuh dalam lingkungan yang menghargai pendidikan rasional, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai kompas moral dan realitas hidup, dan setelah menamatkan pendidikan kedokteran dan anatomi, ia menjadi salah satu otoritas dunia di bidang embriologi. Dikenal luas melalui buku referensi klasiknya The Developing Human yang dijadikan pegangan di fakultas-fakultas kedokteran di seluruh dunia, tetapi tidak ada satupun bab dalam buku tersebut yang menyentuh ranah spiritual sampai suatu hari. Di tahun 1977, ia menerima undangan dari Komisi Ilmu Pengetahuan Medis Islam di Riyadh, Arab Saudi, yang mengajaknya untuk menelah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan detail proses penciptaan manusia dalam rahim. Dan undangan tersebut awalnya dipandang Moore hanya sebagai bentuk eksotisme ilmiah dari dunia timur yang ingin memvalidasi kitab sucinya melalui pendekatan modern. Namun, karena rasa ingin tahu ilmiahnya yang tinggi, ia menerima undangan itu dan mulai mempelajari sejumlah ayat. Salah satunya dari surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, lalu menjadi air mani, kemudian menjadi alakan, yaitu sesuatu yang menggantung seperti lintah, lalu menjadi mudghah, segumpal daging yang dikunyah, kemudian dibentuk tulang dan dibungkus daging, lalu diberi roh dan berkembang sebagai manusia sempurna. Moore merasa ada yang sangat tidak biasa dalam susunan ini, sebab semua tahapan tersebut secara mengejutkan sesuai dengan hasil penelitian mikroskopis yang baru diketahui dalam abad ke-20, padahal Muhammad sang Nabi, menurut catatan sejarah, bukan seorang dokter atau ahli anatomi, dan hidup jauh sebelum penemuan mikroskop atau pemahaman biologis yang memadai tentang kehamilan. Dan Moore yang dikenal kritis tidak serta-merta percaya. Ia memutuskan untuk meneliti sendiri istilah-istilah Arab klasik yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut dan membandingkannya dengan gambar mikroskop janin manusia di laboratoriumnya. Dan disinilah terjadi titik balik yang mengejutkan, karena kata alkah misalnya dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menggantung, yang melekat, dan juga bisa bermakna lintah. Dan saat Moore memotret embrio manusia usia 23-25 hari dengan mikroskop canggih, bentuk dan struktur fisiknya sangat menyerupai lintah, lengkap dengan fungsi biologis yang menyedot darah dari dinding rahim. Dan ketika janin berusia 26-30 hari, ia memasuki fase mudghah atau segumpal daging, dan Moore terkejut lagi. Karena jika potongan embrio pada fase ini difoto dan dicetak, akan tampak seperti bekas gigi atau sesuatu yang telah dikunyah. Seakan-akan deskripsi mudghah bukan sekadar metafora puitis, tapi gambaran nyata morfologis. Dan tak satupun teori embriologi klasik dari Yunani seperti milik Galen atau Aristoteles yang bisa menjelaskan perkembangan ini seakurat Al-Quran. Didorong oleh keterkejutannya, Moore menghubungi koleganya Profesor T.V. Persaud dan sejumlah ilmuwan lain untuk menguji kembali konsistensi terminologi dan struktur janin yang ada dalam Al-Quran dengan teknologi modern. Dan setelah diskusi panjang lintas benua, Moore menyimpulkan bahwa tingkat ketepatan embriologis dalam Al-Quran sungguh di luar jangkauan pengetahuan manusia abad ke-7. Dan ia menyatakan dalam salah satu simposium kedokteran Islam di Jeddah, bahwa penulis teks itu, jika bukan Allah,
pasti memiliki sumber informasi yang tidak diketahui oleh umat manusia. Pada masa itu pernyataan itu mengejutkan dunia akademis, karena Moore yang notabene bukan muslim, justru mengakui otentisitas ilmiah kitab suci umat Islam. Dan sebagai bentuk integritas ilmiahnya, ia menyetujui untuk menulis bab tambahan dalam edisi terbaru bukunya The Developing Human, yakni bab tentang Scientific Miracles of the Quran, yang menjelaskan bahwa perkembangan janin sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran konsisten dengan fakta-fakta embriologi modern. Dan setelah bertahun-tahun mempelajari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan mendalami bahasa Arab klasik bersama ulama yang juga ilmuwan medis, Moore tidak hanya semakin terpesona, tetapi juga mulai mengalami gejolak batin yang mendalam, karena dalam dirinya kini tumbuh dua kekuatan besar, nalar dan iman, dan keduanya ternyata tidak bertentangan, justru saling menguatkan. Dan hal ini membuat Moore bertanya pada dirinya sendiri, jika kitab suci ini benar secara ilmiah, mungkinkah ia juga benar secara spiritual? Pergumulan batin ini semakin kuat ketika ia menyadari bahwa pengetahuan ilmiah manusia selalu berubah dan berkembang. Tetapi wahyu Al-Quran tetap sama sejak diturunkan dan masih relevan hingga kini, dan fakta bahwa Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia dalam istilah yang begitu tepat di masa ketika belum ada teknologi modern membuktikan bahwa ia bukan hasil karya manusia. Dan di titik inilah Moore mulai melonggarkan skeptisismenya terhadap agama, dan justru menemukan bahwa keimanan tidak menghalangi kecerdasan, melainkan memperkaya kedalaman berpikir. Dan pada tahun 1982, saat mengisi seminar di Riyadh, Moore berbicara panjang tentang integrasi antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Lalu di akhir sesi, ia menyatakan keinginan pribadinya untuk masuk Islam, dan disaksikan oleh para ilmuwan dan mahasiswa dari berbagai negara. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan mata yang berkaca-kaca, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seluruh pencariannya menemukan tujuan, bukan hanya di ranah penelitian, tetapi juga dalam makna hidup. Berita masuk Islamnya menyebar luas dan menjadi inspirasi di kalangan akademisi, terutama di kalangan mahasiswa kedokteran muslim, yang sebelumnya merasa bahwa dunia sains dan dunia spiritual tidak bisa bersatu. Namun melalui Moore mereka melihat bahwa justru keduanya bisa berjalan berdampingan. Dan sejak saat itu Moore aktif menghadiri konferensi-konferensi ilmiah Islam, memberikan kuliah tamu tentang kemukjizatan ilmiah Al-Qur'ani, dan bahkan mendukung riset-riset lanjutan untuk mengeksplorasi keselarasan antara ilmu pengetahuan dan wahyu. Moore juga menulis artikel-artikel populer dan akademik tentang bagaimana Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi dalam pendidikan kedokteran. Dan dalam salah satu wawancara terakhirnya sebelum wafat, ia mengatakan bahwa penemuan terbesar dalam hidupnya bukanlah struktur sel, DNA, atau diagram janin, melainkan kenyataan bahwa Al-Quran adalah kebenaran mutlak yang hanya bisa dijelaskan jika seseorang benar-benar bersedia jujur pada akalnya dan rendah hati pada hatinya. Semenjak itu, banyak universitas mulai membuka jurusan atau mata kuliah tentang Islam dan sains, dan nama Keith L. Moore dikenang bukan hanya sebagai embriolog besar, tetapi juga sebagai simbol bahwa kebenaran bisa ditemukan oleh siapapun, dimanapun, selama mereka tidak menutup mata terhadap bukti dan hati terhadap cahaya. Dan kisah ini tidak hanya berhenti pada satu orang, karena tercatat setelah Moore bersyahadat, lebih dari 500 ilmuwan, mahasiswa, dan dokter dari berbagai negara terinspirasi untuk mempelajari Al-Quran secara serius, dan puluhan di antaranya masuk Islam setelah menemukan ayat-ayat yang menjawab pertanyaan mereka tentang kehidupan, penciptaan, dan eksistensi manusia di alam semesta, menjadikan kisah Keith L. Moore sebagai bukti hidup bahwa dalam dunia sains yang keras dan logis pun, cahaya petunjuk bisa menyelinap masuk dan mengubah segalanya.